perkenalkan nama saya Queen Redita Cahyani dengan NIM 230161075. Kali ini saya akan membahas hasil presentasi saya yang berjudul Touch It Knowledge. Berikut ialah materi presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengertian Touch It Knowledge. Yang kedua, ciri-ciri Touch It Knowledge. Yang ketiga, jenis-jenis Touch It Knowledge. Yang keempat, contoh Touch It Knowledge dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, asal terbentuknya Touch It Knowledge. Dan keenam, mengapa Touch It Knowledge penting di era digital sekarang. Pengertian Touch It Knowledge. Touch It Knowledge adalah pengetahuan yang berada dalam diri seseorang, tertanam dalam pengalaman, intuisi, wawasan, nilai pribadi, dan pemahaman yang mendalam yang diperoleh melalui proses belajar bertahun-tahun. Pengetahuan ini tidak mudah dijelaskan secara verbal atau dituliskan, karena seringkali bersifat otomatis, intuitif, dan sangat dipengaruhi oleh konteks pengalaman seseorang. Touch It Knowledge merekat erat dengan cara seseorang berpikir, bekerja, dan mengambil keputusan, sehingga tidak bisa ditransfer hanya dengan membaca buku atau mengikuti pelatihan. Biasanya pengetahuan ini hanya dapat dipahami melalui interaksi langsung, observasi, praktik, dan pembimbingan. Ciri-ciri Touch It Knowledge. Yang pertama, sukar diekspresikan secara formal. Yang kedua, diperoleh melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, bersifat komprehensif. Yang keempat, personal dan subjektif. Yang kelima, sulit dipindahkan ke orang lain. Jenis-jenis Touch It Knowledge. Touch It Knowledge dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, Cognitive Touch It Knowledge, merupakan pengetahuan yang terkait dengan cara seseorang berpikir, memahami, dan menafsirkan dunia. Contohnya yang pertama yaitu intuisi dalam mengambil keputusan, pola pikir atau mindset, pemahaman mendalam tentang proses kerja, kepekaan terhadap situasi tertentu, pengalaman mental yang sulit dijelaskan. Kedua, Technical Touch It Knowledge, pengetahuan yang berhubungan dengan keterampilan praktis dan keahlian teknis yang terbentuk dari pengalaman. Contohnya yang pertama, keahlian seorang dokter saat membaca gejala. Yang kedua, cara teknisi memahami kerusakan hanya dari suara mesin. Yang ketiga, keterampilan chef dalam menyesuaikan rasa makanan. Yang keempat, kemampuan negosiator membaca bahasa tubuh orang lain. Contoh Touch It dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, guru berpengalaman yang tahu cara menghadapi berbagai tipe siswa. Yang kedua, perawat yang bisa mengenali kondisi pasien dari perubahan kecil. Yang ketiga, sopir yang tahu kapan harus mengerem hanya dari intuisi. Yang keempat, desainer yang merasa komposisi terbaik tanpa teori tertulis. Dan yang terakhir adalah pengusaha yang memiliki insting membaca peluang bisnis. Asal terbentuknya Touch It Knowledge. Touch It Knowledge tidak muncul tiba-tiba. Pengetahuan ini terbentuk dari beberapa proses. Yang pertama, pengalaman jangka panjang. Semakin sering seseorang menghadapi situasi tertentu, semakin kuat Touch It Knowledge-nya. Yang B, interaksi sosial. Belajar dari rekan, mentor, senior, atau lingkungan kerja. C, pembiasaan atau habituation. Keterampilan yang dilakukan terus-menerus menjadi otomatis dan tidak lagi disadari. Yang D, yaitu kesalahan dan refleksi. Kegagalan dan analisis diri justru memperbaiki Touch It Knowledge seseorang. Mengapa Touch It Knowledge penting di era digital sekarang ini? Yang pertama, AI dan sistem digital tidak bisa meniru intuisi manusia sepenuhnya. Lalu yang kedua, pekerjaan masa depan membutuhkan kreativitas, empati, dan judgement. Yang ketiga, organisasi harus mencegah hilangnya pengetahuan ahli atau brain drain. Dan yang keempat, keputusan bisnis semakin kompleks sehingga intuisi pengalaman sangat dibutuhkan. Kesimpulannya ialah Touch It Knowledge merupakan pengetahuan yang melekat dalam diri seseorang dan terbentuk dari pengalaman, intuisi serta pemahaman mendalam yang tidak mudah dijelaskan secara verbal atau dituliskan. Pengetahuan ini menjadi sumber penting bagi kreativitas, keahlian praktis, dan kemampuan mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Dalam organisasi, Touch It Knowledge berperan sebagai aset strategis yang memberikan keunggulan kompetitif karena sulit ditiru oleh pihak lain. Namun, pengetahuan ini juga berisiko hilang apabila tidak dibagikan melalui metode seperti mentoring, pelatihan langsung, diskusi, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Secara keseluruhan, Touch It Knowledge adalah fondasi keahlian manusia yang memperkuat kinerja individu dan organisasi serta mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.